Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 32, bagian pertama. Rena, yang terlihat telah siuman. Kali ini ia bisa melihat dengan jelas apa yang ada di sekitarnya. Nampak olehnya ayah dan ibunya Yudis. Terlihat pula temannya, yang juga ia kenal. Kebetulan sekali mereka adalah teman komunitas. Dari pemilik mobil mewah, Yudis yang ada di dekat Rena kemudian bicara. "Gimana Ren, kamu udah merasa baik kan?" Rena pun hanya senyum kecil menjawabnya. Lalu mamanya pun berkata, "Ini udah takdirnya, yang namanya musibah Ren, tak bisa dilawan. Sama halnya jodoh, jauh pun akan didekatkan." Sambil melihat anaknya Yudis yang ada di dekat Rena, Rena yang mendengarkan itu hanya terlihat senyum kecil saja. Namun, perasaannya tidak ada di ruang itu, angannya melayang jauh. Ia masih saja mengingat tentang percakapan yang didengar sebelumnya antara seorang dokter dan seorang pria yang dikenal namanya. Lalu Rena pun berbisik sendiri, sepertinya hal itu memang hanya mimpi. Lalu ia mencoba untuk melupakannya. Kenshin, yang telah meninggalkan tempat di mana Rena dirawat. Lalu ia berjalan melewati kamar-kamar pasien, ketika ia berhenti di tempat duduk depan. Tempat biasa yang dipakai para pembesuk. Secara tak sengaja, ia mendengar pembicaraan antara dua orang dalam kamar pasien itu. Rupanya mereka suami istri. Sang lelaki yang merupakan pegawai kantor yang bekerja di tempatnya si Rena, berkata pada istrinya, "Ma, kamu pinjam dulu duit adikmu ya, 2 juta aja, ntar kita ganti bulan depan." Lalu istrinya menjawab, "Yah, bukannya biaya pengobatan ini ntar ditanggung perusahaan." Lalu suaminya pun berkata, "Perusahaan sendiri ini juga ikut terbakar Ma, semua barang dan dokumen yang ada di dalamnya juga kena. Ayah rasa gak akan Ma perusahaan nanggung biaya pengobatan ini. Ini pun entar ayah cari kerja lagi. Kalaupun akan dibiayai perusahaan, akan juga butuh proses lama Ma, apalagi ini orang banyak." Sementara, ayahnya Kaori, yang beberapa menit lalu mendapat telepon dari bos besar, terlihat akan bersiap untuk jalan. Begitupun Kaori yang bersama staf lainnya akan ikut pula ke rumah sakit itu. Kenshin, setelah terhenti di tempat tadi, ia pun berjalan lagi untuk melihat-lihat kondisi para korban lainnya. Di tengah jalan ia bertemu seorang suster. "Mbak mau tanya, kamar kecilnya ada di mana ya?" Suster tadi lalu memberitahukan masnya lurus ke depan belok kiri ya. "Kebetulan di sana lagi butuh bantuan." Nih suster jawab, "Apa ya kok gak nyambung?" pikir Kenshin. Kenshin pun menuju tempat yang ditunjuk itu. Akhirnya ia juga menemukan sebuah kamar kecil yang dimaksud. Setelah ia keluar tiba-tiba ia dipanggil seorang wanita, yang merupakan pegawai rumah sakit ini. Rupanya Kenshin yang berseragam cleaning service itu dianggapnya seorang pekerja di tempat ini. "Mas, tolong bantu juga mindahin barang-barang ini ke gudang sebelah ya." Kenshin yang tak menyadari jika ia dianggap pekerja di sini, langsung mengahutnya, "Iya Mbak." Terlihat di ruangan itu ada 5 orang. 2 diantaranya berseragam cleaning service, seragam yang bertuliskan rumah sakit ini, Mitra Mandiri Cleaning. Terlihat mereka sedang sibuk mindahin barang ke gudang sebelah. "Hei, Mas yang berdiri itu, cepet-cepet nih bantuin juga, angkat barang ini. Jangan diam saja dan melihatnya." Kenshin ditegur pegawai wanita itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.